Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian serta i'tikaf, semoga kita semua sampai dengan malam ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan menerima seluruh ibadah yang telah kita tunaikan dari mulai baligh berkehidupan sampai dengan detik kita berada di masjid ini khususnya. Dan semoga ampunan Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan kepada kita, terkhusus di malam Ramadan. Karena hadis-hadis yang terkait dengan ibadah malam di Ramadan itu ada di antaranya yang lekat dengan permohonan ampunan. Baik hadis umum yang mengiringi qiyam tarawih, bahkan hadis khusus yang terkait dengan didapatinya malam Al-Qadar. Hadis umum yang terkait dengan tarawih itu kan sering saya sampaikan, itu sifatnya jamak dari kata tarwihah. Tarwihah itu satu aktivitas, kegiatan yang memberikan dampak ketenangan kepada jiwa. Karena itu tarwihah juga itu ada unsur kata roh di dalamnya. Rawaha yurawwihu tarwihah. Pernah dengar kata rehat? Rehat itu dari bahasa Arab, roha. Ya, istirahat, pernah dengar? Nah, istirahat dengan rehat itu ada kemiripan, ada perbedaan. Rehat itu keadaan tenang sejenak, singkat, yang memberikan kelapangan kepada jiwa. Di-refresh lagi, supaya nyaman lagi, tenang lagi. Kalau waktunya sebentar, itu rohah namanya. Kalau agak panjang, itu istirahat. Nah, tarwihah, kembali lagi, itu aktivitas yang saat dikerjakan itu memberikan dampak ketenangan kepada roh, kepada jiwa. Jamaknya disebut dengan tarawih. Jamaknya disebut dengan apa? Tarawih. Jadi salatnya itu Nabi menyebutnya dengan qiyam. Jadi kalau sudah ada qiyam itu umumnya ke salat. Karena itu setiap iringan kata yang mengiringi perintah salat itu biasanya turunan dari derivasi kata aqama, yuqimu, yang dasar awalnya qama yaqumu. Misal, kalimat salat pertama di Al-Quran itu di Al-Baqarah ayat ketiga, gitu kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah. Jadi sebelum ada kata salat, yuqimunas salah. Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salah wa atuz zakah wa raka'u ma'ar rakin. Jadi ada iringan kata aqama yuqimu. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal layl. Quran surah ke-17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqid daini wa qur'anal fajr. Jadi setiap ada kata salat yang bermakna ibadah, dalam pelaksanaannya dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, itu selalu diiringi turunan kata atau derivasi dari kata aqama, yuqimu, dan dasarnya dari kata qiyam.
Jadi kalau nanti kita temukan dalam hadis kata qiyam itu identik dengan sholat. Jelas ya? Nah, kenapa dibuka dengan kata qiyam? Qiyam itu sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna. Karena itu kalau kita berdiri sempurna itu, ya, itu bahasa Arabnya disebut dengan qiyam. Kemudian tubuh kita secara fisikal ketika diciptakan oleh Allah dengan sempurna, yang tegak berdiri itu beda dengan binatang ya. Ada binatang yang tegak sempurna berdirinya? Ada? Tidak ditemukan kan ya? Ya, hewan yang bisa berdiri dengan dua kaki apa kira-kira? Huh? Halo? Kira-kira apa? Ya, benar nggak dapat hadiah, salah juga nggak dapat hukuman. Ya, ayam kan berdiri dua kaki ya, monyet gitu ya. Nah, kan tidak sempurna kan? Nah, kita berdiri sempurna, fisiknya sempurna. Nah, keadaan sempurna itu secara fisik disebut takwim namanya. Ya. Quran surah 95 itu ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jelas ya? Nah, jadi kalau ditemukan kata turunan kata aqama, yuqimu, qiyam, itu sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna. Kenapa sholat diiringi kata ini? Untuk memberikan kesan bahwa ada sesuatu yang sangat penting dalam sholat itu. Saking pentingnya diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya orang yang menunaikan sholat itu, setiap insan beriman, jangan kehilangan keistimewaan dalam sholat itu. Jangan sampai tidak mendapati segala yang penting dalam sholat itu. Karena itu, satu-satunya cara untuk mendapatkan semua keistimewaan itu, mesti kita berusaha menunaikan sholat itu dengan sempurna. Jelas ya? Apa di antara kesempurnaannya? Banyak nanti secara cepat misalnya kita temukan. Misal saja, sholat itu kalau sempurna ditunaikan, itu mempercepat terkabulnya doa. Bahkan sejak posisi berdiri. Sejak posisi berdiri. Itu hadisnya hadis qudsi, statusnya sahih. Hampir 30 orang sahabat senior meriwayatkan itu. Hampir 30 orang sahabat senior. Jadi rata-rata yang berkehidupan bersama Nabi di awal-awal masa hidup itu meriwayatkan hadis ini. Kemudian pembuktiannya pun ada di Al-Quran. Di era-era jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, tepatnya di era Nabi Zakaria alaihissalam, nanti sebelum kelahirannya Nabi Isa. Ya, jadi Nabi Isa itu nanti diawali dengan lahirnya Nabi Yahya dulu, yang alaihi wassalam. Hadisnya qudsi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla qasamtu as-salah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Aku bagi salat itu, kata Allah, kepada dua bagian penting. Nanti dua bagian ini ada hak Allah yang harus kita penuhi. Masih ingat tadi waktu kita belajar di kesempatan pagi menjelang siang itu ya? Kan kita sudah belajar ya? Hak Allah itu yang paling pokok apa? Agar kita menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Itu haqqullahi 'alal ibad. Jadi sholat itu ketika dilakukan itu langsung praktek terapan dari hak Allah kepada hamba dan hak hamba yang dimintakan kepada Allah. Itu yang paling pokok. Nah, disampaikan di hadis qudsi ini, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi. Aku bagi dua bagian dalam sholat itu antara hak aku terhadap hambaku dan hak hambaku kepadaku.
Hak itu lawannya apa? Wajib kan? Berarti kalau yang satu mendapatkan hak, yang lainnya kewajiban. Ya kan? Guru kewajibannya mengajar, haknya mendapatkan gaji atau honorariumnya. Tidak mungkin hak itu dituntut kalau kewajiban tidak dilakukan. Di sini ada hak Allah, ada kewajiban kita sebagai hamba. Saat yang bersamaan bagian keduanya, ada hak kita, ada kewajiban Allah yang pasti dipenuhi. Kapan itu berlangsung? Itu sejak berdiri. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, jika hambaku bahkan mulai berkata dalam salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab itu. Apa yang Allah jawab? Hamadani abdi, hambaku sekarang sedang memujiku. Jadi jangan dikira ketika kita sholat itu hampa, tidak. Karena itu sholat yang baik, nanti di bab-bab turunan hadis tentang sholat itu banyak sekali turunannya. Bahkan nanti ini turunan dari tafsir Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 45 sampai 46. Khusyuknya ayat 45, cara khusyuknya ayat 46. Ya kan? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa orang khusyuk itu? Ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang khusyuk itu adalah orang yang saat akan salat dia memang merasa akan menyiapkan dirinya akan menghadap Allah. Ya, makanya di bab ihsan itu ketika kita akan ibadah, itu berusaha betul merasakan diri sedang menghadap Allah walaupun kita tak mampu menatapnya karena dimensi yang sangat berbeda dan kita hamba makhluk sedangkan Allah Khalik, ya kan? Maka rasakan kita ditatap oleh Allah. Masih ingat definisinya di bab ihsan itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Makanya kalau kita merasakan diawasi, Anda kalau sekarang taklim merasa diawasi, ada CCTV misalnya, atau minimal saya memperhatikan begini, kan mau menoleh kanan kiri, gak enak kan? Ya kan? Saya sedang menatap begini, tiba-tiba Anda mau terima telepon, kan gak enak kan? Ya? Nah, jadi kalau kita sedang merasa diawasi dalam sholat dan menghadap Allah, itu pengantar kepada khusyuk. Itulah ihsan. Jadi kalau nanti puncak sholatnya sudah merasa demikian, itu kualitas sholatnya akan berbeda. Akan lain. Nah, orang yang sholatnya seperti ini pengantarnya, dan merasakan ketika mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dijawab, Hamadani abdi. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba berkata maliki yaumiddin qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi, Allah menjawab hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan kalimat ini kuncinya. Jadi kalau sedang sholat ya, ini hal terpenting diantaranya dalam sholat. Makanya nanti Al-Fatihah menjadi rukun. Jadi kalau Anda sudah di posisi ayat ini, nah ini mesti betul-betul nih cara baca kita tuh. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika seorang hamba berkata iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu saja aku sekarang beribadah. Kami menyembahmu, hanya Engkau yang kami sembah ya Allah. Masih ingat gak? Tadi yang kami terangkan waktu pagi itu. Ibadah itu kan puncak implementasi sekaligus pembuktian iman kita kan? Masih ingat tadi pagi rumusnya? Iman, ibadah, ujungnya apa? Takwa kan? Jadi kalau kita ibadah itu pembuktian iman. Simpul iman yang pertama apa? Masih ingat? La ilaha illallah. Ya kan? Simpulnya kan ma'rifatullah. Iman pertama kan iman kepada Allah. Pembuktian lewat lisannya kan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Itu yang balik ke Quran surah 20 itu, Toha ayat 14.
Innani anallahu la ilaha illa ana, gitu kan? Allah mengatakan la ilaha illa ana, lalu kita berkomitmen mengatakan la ilaha illallah. Pembuktiannya apa? Fa'budni, sembah aku. Makanya ketika kita datang menyembah Allah lewat salat, wa aqimis salata lidzikri, datang lewat salat kita katakan ya iyyaka na'budu, kata Allah fa'budni, kita mengatakan iyyaka na'budu ya Allah. Nah, itulah hak Allah yang kita penuhi. Jadi kalimat iyyaka na'budu itu mahal, teman-teman. Mahal, Pak. Bu, mahal sekali itu. Itu mahal iyyaka na'budu itu. Ya. Jadi kalau kita benar sampai di situ, seakan kita mengatakan begini, ya Allah, kau perintahkan aku menuhankanmu, aku menuhankanmu. Kau perintahkan aku membuktikan kebertuhanan itu, aku buktikan sekarang dengan menyembahmu. Nah, itulah kewajiban kita yang menjadi hak Allah. Kalau benar sampai di situ, maka ini standarnya. Apapun yang kita minta dalam sholat itu, apapun yang dimintakan, sepanjang permintaan itu maslahat untuk kita, ya, maslahat, ada nilai baiknya, benar untuk kita, maslahat untuk kita, maka tidak ada sekat yang menghalangi untuk dikabulkan. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Jadi perjanjian aku dengan hambaku, kalau benar hambaku sampai di posisi itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan? Makanya ketika dijanjikan kepada kita mau minta apa, kita kan mohon kan, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkaulah kami memohon. Iyyaka na'budunya hak Allah yang kita penuhi, wa iyyaka nasta'innya hak kita yang akan Allah penuhi. Karena itu, saking mahalnya ini, bahkan yang mustahil menurut manusia, tapi maslahat bagi manusia itu. Jadi orang lain menilainya mustahil. Ya, walaupun sebetulnya yang diminta itu ada maslahatnya, ada manfaat, ada hal yang berharga, yang penting untuk didapatkan. Itu bisa dikabulkan. Contoh gini. Maaf ya, saya berikan ilustrasinya sederhana dan tidak keluar dari Al-Quran dan Hadis. Nabi Zakaria pernah dengar ya? Nabi Zakaria. Istrinya tahu nggak? Ibu tahu istrinya Nabi Zakaria? Saya nggak tanya kenal ya. Kalau kenal, saya tutup nih ceramah. Tahu ya? Pernah dengar ya? Siapa namanya? Itu banyak tuh di Ratu Inggris, tahu siapa namanya? Ratu Inggris. Elizabeth. Nah, Elizabeth itu namanya istri Nabi Zakaria. Nggak pakai Bahasa Arabnya Elizabeth. Elizabeth. Ini kan? Kemudian namanya siapa? Elizabeth. Itu saudaranya Imran. Imran menikah dengan Hannah. Hannah punya saudari Elizabeth atau dikenal dengan Elizabeth. Nabi Zakaria menikah dengan Elizabeth atau Elizabeth. Imran menikah dengan Hannah. Qadar Allah, diujilah istrinya Nabi Zakaria ini alaihissalam dengan ujian yang secara medis tidak mungkin punya keturunan. Ya. Divonis sudah monofos, dan maaf, divonis juga mandul. Jadi menurut manusia nggak mungkin. Apa yang terjadi? Dimanfaatkanlah posisi ini. Hak Allah terhadap hamba, hak hamba terhadap Allah. Salatlah beliau. Jadi syariat salat itu bukan hanya ada di syariat Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Walaupun ini yang paling sempurna, kita itu yang paling sempurna. Tapi nabi-nabi dulu pun sudah ada sholat. Karena sholat itu ibadah dasar bagi setiap manusia. Jadi sepanjang dia manusia, sepanjang hamba, itu pasti sholat. Karena itu semua nabi dan rasul yang bertugas di bumi, itu sholat. Saya sering ungkapkan, Nabi Musa sholat. Quran surah ke-20 Taha, di ayat yang ke-14. Nabi Isa nanti sholat. Quran surah 19 Maryam, ayat 33. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salah. Nabi Ismail salat, Quran surah ke-19 ayat 55, bahkan minta keluarganya salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Nah, Nabi Zakaria ini
minta kepada Allah agar istrinya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung kembali, melahirkan kembali, yang menurut manusia nggak mungkin. Lewat apa mintanya? Lewat salat. Di mihrabnya Maryam beliau salat. Itu ada di Ali Imran ayat 38 sampai 39. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ada? Baik. Lihat ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nah, ini dalilnya. Salatnya itu ini. Ya. Ayat 38 itu berdoa, minta di mihrabnya Maryam, lewat salat, terus sedang salat tuh. Hunalika di mihrabnya itulah, di mihrab Maryam alaihissalam, karena ayat 37-nya berbicara tentang Maryam. Ya. Jadi kalau di kiri bawah itu yang ayat 37, Maryam, buka selembar lagi, kanan atasnya itu yang Zakaria-nya. Ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Maryam itu Nabi Zakaria kemudian berdoa. Berdoa. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah yang Maha Pemberi tanpa batas. Ini rumus ya. Ini rumus. Kita ini agak banyak dapatnya nih, walaupun mungkin terlihat lompat tapi banyaknya dapatnya banyak insyaallah. Qala rabbi habli. Hab itu sigatnya sigat talab. Bentuknya permintaan. Ya, permintaan. Dari kata wahab asalnya. Sifat Allahnya wahab. Wahab itu pemberi tanpa batas. Kita belajar fikih Quran sebentar ya. Fikih doa dari Quran. Jadi ada isyarat dalam Al-Quran. Termasuk nanti dikuatkan di hadis-hadis Nabi SAW. Di antara doa yang cepat dijawab itu adalah doa yang diawali dengan Al-Asma'ul Husna. Ingat ya? Doa yang diawali dengan Al-Asma'ul Husna. Tapi tidak harus disebutkan semua. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya. Nah, ya, tidak dilarang memang. Tapi kalau dikabulkan semua repot nanti. Ya sabar. Sabar itu kan diberikan kesabaran saat ada masalah. Ya, jadi sabar, kalau nggak ada masalah Anda menyebut ya sabar, Anda minta masalah. Cari, temukan nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Disitulah kita meminta. Ini rumusnya di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 110. Coba dicek. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 110. Di sebelah kanan pertengahan supaya cepat. 2 ayat terakhir. Ada? Qul Allah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ada? Qul Allah. Ayo panggil Allah. Kalau berdoa panggil, minta sama Allah. Itu kan yang paling gampang, ya Allah, kan? Ya, makanya kita kalau memohon kan paling gampang ya Pak? Ya Allah, ya. Baik. Baik itu, awas, yang disengaja kita minta atau fitrah kita yang mengatakannya secara refleks. Coba, Ibu kalau kepleset bilang apa? Ya Allah, itu kan? Hah? Ya kan? Kalau antum lihat mendung keluar gelap tuh bilang apa? Ya Allah, gelap kan? Nah, itu sebetulnya itu insting jiwa kita secara fitrah itu sudah menunjukkan kebertuhanannya. Itu paling gampang. Qul Allah awid'ur rahman, atau minta ya Rahman. Nah, tapi kalau mau spesifik, ayyamma tad'u, kapanpun dalam suasana apapun Anda mau bermohon, berdoa, falahul asma'ul husna, maka Allah memiliki nama-nama terbaik sesuai dengan hajat kita. Nah, jadi kalau Anda misalnya mau minta tambahan ilmu, sebut ya Allah ya Alim. Rizki ya Allah ya Razak. Ya?
Nah ini kasusnya Nabi Zakaria itu divonis secara medis, secara klinis orang-orang mengatakan ini nggak mungkin punya keturunan, sudah mustahil, nggak bisa. Makanya beliau minta kepada Allah dengan menyebutkan nama Allah yang memberi tanpa batas. Bahasa kitanya begini, qala rabbi habli. Beliau berkata, ya Allah, orang-orang mengatakan aku punya keterbatasan, nggak mungkin istriku punya keturunan, maka aku mohon kepadamu yang maha memberi tanpa batasan. Itu maksudnya. Dari sisimu saja, karena orang mengatakan mustahil, maka aku minta darimu saja. Karena itu kesan kedua dari ayat ini, ingat ini ya, ingat baik-baik ini. Ini mahal sekali ilmu di ayat ini. Kalau ada manusia yang mengatakan kepada Anda, itu mustahil tuh, itu nggak mungkin tuh, nggak mungkin kamu bisa haji, nggak mungkin umrah sekarang, susah, nggak mungkin kamu begini. Nah, kalau sudah ada kata-kata demikian, itu tanda langsung dari Allah, tinggalkan pendapat manusia, segera minta langsung kepada Allah. Karena pada saat itu, Allah memberikan tanda, ingin mengabulkan langsung tanpa campur tangan makhluk. Paham ya? Baik. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar belum juga terkabul, lantas kepada siapa lagi ya Allah aku mesti bermohon. Kurang lebih demikian. Fanadatul malaika, maka seketika turunlah malaikat. Wa huwa qaimun. Nah, qaimnya ada, jangan lupa. Qaimnya ada. Ya, qama yaqumu qiyaman. Fa huwa qaimun. Awas, hati-hati. Hati-hati, qaimnya ada. Allah tidak mengatakan begini, ya, wa huwa yusalli, tidak, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Datang malaikat menyeru, sedangkan beliau itu sedang sholat, masih berdiri dalam sholatnya. Itu dalilnya. Jadi kalau benar masih berdiri pun dikabul. Nabi Zakaria itu sholat dulu, baru minta dikabul. Kita belum sholat sudah diinfo. Karena berkah Nabi kita Muhammad SAW sudah diinfo duluan. Karena itu Nabi pesankan pada kita, sebelum sholat siapkan dulu dari kita yang benar sholatnya, sempurnakan dulu. Apa kaitan dengan Ramadan? Kan kita bahasnya tadi di awal Ramadan kan, ya kan? Nah, sholat malam itu redaksinya ditekankannya menggunakan kata qiyamnya, bukan tarawihnya. Al-Imam Muslim ketika memberikan bab tentang salat malam, bab qiyam Ramadan wa huwa at-tarawih, kan? Itu menjelaskan nama lain qiyamnya itu tarawih. Tapi kalau kita lihat semua hadisnya, bicaranya menggunakan kata qiyamnya. Silahkan cek umumnya qiyamnya. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ. Kalimatnya menggunakan turunan kata qiyam. Seakan memberi kesan kepada kita bahwa, ingat, sepanjang punya kemampuan bangun di malam Ramadan, menunaikan qiyam Ramadan, maka jangan lewatkan kemuliaannya. Sayang kalau nggak dapat. Ini sudah berapa malam nih tarawih? Dapat nggak tuh? Apa yang didapatkan dari situ? Ciri orang berhasil tarawihnya itu, apa cirinya? Itu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang pernah dia kerjakan sejak mulai dia balik sampai di detik dia sholat pada masa itu. Itulah mahalnya tarawih itu. Dan nunggunya setahun ke belakang lagi, antara tahun ke tahun, tahun ke depan, setahun ke depan lagi. Nah, sekarang dievaluasi sampai ke tadi barusan tuh sholat tarawih itu, ada nggak rasa itu? Dan itu ada tandanya. Ya, itu ada tandanya. Karena itu, kenapa Nabi mengungkapkannya dengan derivasi kata kerja, man qama, kata qiyam ya, memberi kesan kepada kita, saking mahalnya anugerah dari tarawih itu, maka sempurnakan sholatnya. Ya, jangan sampai keluar dari ketentuan, jangan sampai nggak sempurna, khawatir nggak dapat ampunan. Itu ya. Nah, itulah mahalnya tarawih itu. Karena itu di antara sifat kesempurnaan itu, satu, ada rasa tarwihah. Ditunaikan dengan tenang, dengan nyaman, ada sentuhan kepada jiwa. Kan? Itu diatur semua tuh. Jadi kalau kita ngaji di hadis Al-Bukhari, hadis Muslim misalnya,
ya hadis-hadis terkait dengan tarawih itu babnya tuh jelas sekali. Ya. Bahkan dari mulai bacaan, dari mulai salam, jeda antara rakaat ke rakaat itu diatur sekali. Sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu mengonfirmasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lau alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu, ya Rasulullah, kalau saya sholat tarawih itu, tuh saya merasakan ketenangan, ya, dan merasakan kayaknya ini malam Al-Qadar gitu. Apa yang saya bacakan? Quli, kata Nabi itu, bacakanlah. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Itu kapan dibacakan dia itu? Itu kan di sela-sela antara rakaat. Jadi begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jeda dulu sebentar, supaya hatinya tenang, merasakan perbedaan. Setelah itu bacakan, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau jama, usahakan 3 kali ya. Kenapa 3 kali? Karena umumnya Nabi kalau minta rata-rata 3 kali dibacakan. Ya. Pertama, umumnya Nabi kalau minta rata-rata 3 kali. Dan secara psikologis biasanya kalau minta berlanjut nggak sekali, peluang dikasihnya banyak. Kan? Tad minta doa, Tad, nanti ya. Minta doa, Tad, nanti ya. Tad minta doa, Tad. Ya udah sini. Tad minta foto, Tad. Foto apa doa? Foto dan doa, Tad. Ya. Itu sedangkan Allah kan Maha Pemberi. Ya. Nah, itu gambarannya. Ya, ini saking pentingnya dikasih jalan tuh. Namanya, kesesuaiannya, sifatnya. Makanya kenapa ulama lebih mempopulerkan nama tarawih dibanding qiyamnya. Kalau qiyam, orang sudah paham harus sempurna. Tapi cara menyempurnakannya kan gak semua paham. Karena itu yang diviralkan kata tarawihnya. Supaya sholatnya gak sembarangan. Ya. Jadi sholatnya dilakukan dengan tenang, bacaannya enak, ada pengaruh ke jiwa, duduk sebentar, setiap jedanya, baca doa dulu. Ya, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi tidak seperti itu gitu. Jelas ya? Ya, ini bukan masalah kelas advance atau tidak. Ya, kita sekarang sedang ngaji fikih. Kalau fikih diatur ketentuan syariat. Beda ketentuannya, nanti ada babnya sendiri. Ada bab fikih, ada bab tasawuf, ada bab akhlak, ada bab akidah. Kalau bicara fikih, maka hukum yang diikuti hukum fikih. Ya. Jangan ilmu lain dipakai di dalam ilmu fikih, kecuali memang ada bagian babnya ada di situ. Jelas ya? Ya, yuk teruskan lagi. Teruskan kembali. Jadi hal pertama yang ingin kita sampaikan di malam hari ini adalah kita kan membahas turunannya nih. Ingat ya, kalau teman-teman ikuti dari kajian i'tikaf awal saya mengisi, itu insya Allah babnya akan runtut. Dari pengantar kenapa i'tikaf, menemukan inti takwa dalam jiwa, kemudian mulai praktek sekarang. Ini detailnya praktek kita satu-satu nih. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang benar tarawihnya? Satu, disebutkan langsung oleh Nabi SAW, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maka dia berpeluang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa ciri orang diampuni dosa? Cirinya apa? Baik. Dosa itu kotor tidak? Kotor ya. Udah tahu kotor dikerjain juga deh. Kotor ya. Baik. Dosa itu mengotori jiwa. Jadi semua punya sifatnya sama. Kalau kotoran fisik kena fisik. Anda bermain di lumpur, ya kena secara fisikal kotor. Ya, kena bakteri, kena. Roh juga punya penyakitnya itu. Ya, roh tempatnya di kolbu. Penyakit yang menyerang kolbu itu marad namanya.
Penyakit yang menyerang fisik, namanya. Obat fisiknya dawa. Ya kan? Obat kolbu syifa. Ingat itu. Penyakit yang menyerang kepada kalbu namanya apa? Marad. Jelas ya? Nifaq itu, hikad, riya, sum'ah, benci, dendam, ya. Nah, itu nggak bisa ditemukan obatnya di klinik-klinik fisikal. Coba ke apotek cari obat riya, nggak ada. Hah? Ke puskesmas bertanya obat iri hati, ya. Ke rumah sakit bertanya tentang obat dendam misalnya. Apa yang dirasakan Pak? Rasanya pusing sekali Pak dokter. Oh, bagaimana keadaan saat pusing? Itu tetangga saya kalau beli kulkas. Saya tuh. Nah itu. Ya. Nah itu nggak bisa resepnya itu menggunakan obat fisik. Karena beda. Obatnya, kalau penyakitnya menyerang kepada kalbun, disebut dengan penyakitnya marad namanya. Quran surah kedua ayat 10. Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Ingat ya? Itu marad. Jadi ada penyakit tuh di jiwa juga ada. Nanti macam-macam. Semakin terakumulasi semakin bahaya itu. Nah, dosa itu walaupun dikerjakan oleh fisik, tangan yang berbuat nih, mata yang memandang, lisan yang bicara. Tapi pengaruhnya itu sampai ke jiwa. Sama persis dengan gini, lawannya kan pahala tuh, ya kan? Pahala itu disebut dengan apa? Yang pernah saya terangkan? Ajrun kan? Jadi kalau beramal soleh itu, amal solehnya disebut hasanah, pahalanya disebut dengan ajrun. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Quran surah ke-6 ayat 160. Siapa yang mengerjakan perbuatan baik, ya kan? Yang punya nilai pahala, sekali perbuatan diberikan nilai 10. Nilainya itu disebut ajrun. Itu ada di Quran surah 17 ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Jelas? Anna lahum ajran kabira. Itu yang baik dapat itu, amal soleh dapat pahala, dapat ajrun. Amal salah bawa dosa. Ya, makanya kalau makan makanan, minuman, bergerak, perilaku yang buruk itu, ya, yang buruk, ini tangan ini yang berbuat. Tapi nanti roh juga, ya, nafas juga, jiwa juga, itu punya konsekuensi karena kan digerakkan dari bagian tubuhnya, dari nafsu itu. Maka membawalah dia dosa, itu yang harus dibersihkan. Maka salah, dosa, lawannya soleh. Baik, lawannya buruk. Khair, lawannya sayyi. Ya kan? Lawannya su. Maka, cirinya bagaimana? Cirinya tinggal ambil lawannya. Karena biasanya gini, kalau di Al-Quran itu, Al-Quran mengajarkan logika yang sangat dalam sekali. Semua hidup kita, baik diri kita sendiri atau yang melekat dalam kehidupan kita, itu umumnya berpasangan. Umumnya berpasangan. Dan sifat pasangan itu sifatnya selalu begini. Kalau salah satu unggul, yang lain tenggelam. Yang satu muncul, yang satu akan hilang. Ya, coba lihat. Siang lawannya apa? Malam. Kalau siang muncul, malam ada nggak? Kalau malam muncul, siangnya ada? Tidak ada. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi kalau ada malam, siang hilang. Ada siang, malam hilang. Nah ini ada baik, ada buruk, ada soleh, ada salah. Jadi kalau yang baiknya muncul, yang salah pasti hilang. Jelas ya? Tapi kalau yang salahnya muncul, yang solehnya pasti nggak ada. Nggak mungkin kan saat yang bersamaan orang bisa berkata kata-kata yang soleh dan salah, itu mustahil. Imma dia berkata yang soleh, yang baik, atau yang salah. Jadi kalau di sini ada yang salah, di sini ada yang soleh, kalau yang salahnya ini ditutup, dihilangkan, pasti solehnya muncul. Orang tuh kalau nggak punya pulsa kata-kata yang kotor, pasti yang bersih yang keluar. Orang itu kalau nggak punya
maaf ya, maaf sekali. Kecenderungan untuk menatap yang jelek, pasti yang baik aja yang dilihat. Kalau nggak suka dengan yang haram, yang halal yang akan digiatkan, dilakukan. Karena itu, ketika Allah berkenan mengampuni dosa seorang hamba, dihapuskanlah yang kotor ini. Yang salah dihapuskan, yang jelek dihilangkan. Sehingga muncullah yang baik-baiknya itu. Karena itu, ciri orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara cirinya adalah satu. Nah, sebelum ke satu ini, saya tunjukkan dulu. Ini apa? Penutup gelas ya. Baik. Kalau Anda melihat dengan jelas, di-zoomkan misalnya, diperbesar, ini akan kelihatan bekas-bekas mengembun itu ya. Dari uap air itu yang naik ke atas. Nah, ini kalau saya hapus misal pakai tisu, seperti ini. Ada bekasnya nggak? Baik, tergantung cara menghapusnya. Ya? Kalau rata semua hilang bekasnya. Kalau ada sebagian yang netes-netes, itu kan? Nah, demikianlah kalau kita bersungguh-sungguh di malam-malam Ramadan ini, salat bersungguh-sungguh, minta ampun kepada Allah, sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasar kesungguhan kita itu, maka dihilangkanlah kesalahan-kesalahan, sifat-sifat buruk, dorongan-dorongan yang mengarahkan pada perbuatan salah. Dihilangkan. Maka di antara cirinya apa? Satu, tadi yang udah Anda tuliskan, satu, kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah dilakukan itu menjadi hilang. Jadi hilang. Satu itu. Dua, kebiasaan itu kemudian beralih, berganti menjadi yang baik. Beralih menjadi yang baik. Jadi yang jeleknya hilang dulu, karena hilang salah, yang muncul soleh kan? Tiga, muncul rasa tidak suka, nggak betah gitu, nggak nyaman. Jika terkondisikan untuk berinteraksi kembali dengan hal yang buruk tadi. Contoh paling gampang untuk dipahami. Ada orang biasa nonton tayangan yang nggak jelas atau bahkan haram misalnya. Lalu dia minta ampun sama Allah. Diampuni. Maka ketika diampuni itu, pertama yang terjadi, dia sudah meninggalkan perbuatan tadi. Hilang. Yang kedua, dia berganti kemudian berpindah untuk melihat hal yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dari nonton-nonton yang tidak jelas, bahkan diharamkan, sekarang dia hanya ingin melihat yang bermanfaat. Tayangan yang bermanfaat, acara yang bermanfaat. Yang nggak bermanfaat, sudah nggak mau lagi. Yang ketiga, muncul rasa tidak suka. Kalau tiba kemudian sedang lihat YouTube misalnya kan, ada iklan yang tidak jelas. Nonton TV, iklan yang nggak jelas misalnya. Dia nggak suka tuh. Dia skip, dia pindahkan, dia palingkan wajahnya. Nah, itu pertanda bahwa keadaan dirinya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka sampai malam ini seharusnya kita sudah bisa menemukan diri kita. Apa kebiasaan yang kurang baik yang selama ini boleh jadi dilakukan dari bagian tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Temukan itu. Ya, makanya di antara pentingnya i'tikaf itu bukan sekedar, saya pernah katakan dari awal jumpa, bukan sekedar pindah aktivitas ke masjid, tidak. Bukan. Di antaranya ada kontemplasi, temukan diri kita. Seperti wukuf di Arafah itu. Kenali diri kita itu.
Kan yang paling tahu tentang diri kita itu diri kita sendiri kan? Ya kan? Ya. Allah tentu sudah pasti maha mengetahui. Karena kita mengenal diri kita itu, kita tahu tuh bagaimana pikiran kita itu. Mata suka melihat apa, telinga bagaimana. Mungkin itu yang menjauhkan dari rahmat Allah. Ini yang selama ini, ya, yang selama ini menjadikan sulit kaki melangkah ke masjid tuh. Oh itu tuh kebiasaan singgah di tempat-tempat gak jelas. Ya, yang menjadikan lisan susah baca Al-Quran. Oh ini nih, ya, sering singgah di tempat kumpulan-kumpulan yang kalau sudah kumpul, yang diobrolin tuh kadang-kadang yang gak jelas. Ukhti apa kabar? Baik. Ya, gimana keluarga? Baik. Suami gimana? Iya ya, itu masalahnya tuh. Ya. Antum sama juga kan? Coba kalau kumpul di masjid tuh. Berapa kali kumpul di masjid yang kira-kira yang dibicarakan hal yang tidak tepat. Kadang imamnya. Kemana sih penceramah tadi? Kadang khatibnya. Kadang bicarakan teman yang lain dan sebagainya. Itu yang menjadikan lisan sulit untuk mengaji. Mata itu kalau benar, itu ngelihat yang baik-baik itu senang. Lihat baca Quran, lihat masjid, lihat ini. Bahkan ada mata yang kalau lihat segala hal itu ingat Allah, itu ada. Lihat segala hal itu ingatnya, Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu ada. Itu orang yang memang menjadikan semua tubuhnya orientasinya zikir untuk ingat Allah. Jadi kalau dia lihat langit, lihat bumi, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Maka saya ingin akhiri sampai dengan detik ini, malam ini saya, Anda, kita i'tikaf. Bahkan tarawih, bahkan malamnya bangun lagi, qiyam kan, sholat lagi. Nah itu faidahnya salah satunya untuk mendapatkan ampunan Allah. Jangan sampai nanti malam sholatnya banyak, bagus. Tambah rakaat lagi. Tapi isinya nggak dapat, sayang. Sayang. Ya, makanya kalau bisa cicil tuh. Kalau saya biasanya belajarnya begini. Biasanya minta umum dulu, setelah itu latihan mencicil. Mata, ya Allah jadikan mata saya ini mata yang baik, menatap yang baik-baik saja. Nanti latihan. Sampai terbiasa menatap yang baik. Jadi kalau udah ada yang nggak baik atau nggak harus ditatap, nggak akan ditatap. Telinga juga begitu. Ya, dari pikiran sampai ujung kaki. Insya Allah, kalau kita berlatih sampai akhirnya i'tikaf seperti itu, nanti keluar dari masjidnya beda. Pas pulang lain. Pulang tuh Masya Allah, udah tenang hatinya. Senyum gitu kan. Semua orang disenyumin sampai pulang. Itu patut dicek tuh ya. Jelas ya? Jelas ya? Nah ini yang kita bahas malam ini. Jadi kita ingin menggali sejauh mana sih setiap malam kita mengevaluasi keberhasilan i'tikaf kita itu. Bab ini yang saya sampaikan adalah bab, awas tolong tandai dulu nih, supaya nanti paham urutan pembelajaran dari awal sampai akhir. Bab implementasi takwa secara individu. Bab implementasi takwa secara individu. Jadi nanti takwa itu gini tahapannya. Awas ya, ini mahal nih ya, awas informasinya mahal dan dampaknya dahsyat. Jadi takwa itu nanti levelnya ada di level individu. Ya, banyak nanti menjadi hamba yang bertakwa, suami bertakwa, istri bertakwa, ayah bertakwa, ibu bertakwa, anak bertakwa. Itu ada babnya sendiri. Jadi kalau diturunkan luar biasa itu. Nanti ada babnya terkait dengan harta, bagaimana mengimplementasikan takwa lewat harta. Ada babnya sendiri. Dan kalau bisa melakukan itu dibalas oleh Allah, hadiahnya surga seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ali Imran ayat 133. Siapa muttaqin di sini? Ayat 134-nya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Amalan pertamanya infak. Infak itu harta. Jadi jangan salah, babnya luas sekali.
Ada secara individu, nanti terkait dengan harta, terkait dengan ilmu ada. Jadi kalau waktunya kita cukup, kita bahas satu-satu tuh. Bagaimana meningkatkan takwa yang outputnya ke ilmu, melahirkan kecerdasan, lompatan dan peningkatan berkali lipat dari apa yang ingin kita harapkan. Itu penting, baik sebagai murid atau sebagai guru. Saya dari dulu belajar ya, itu yang diarahkan oleh guru-guru kami dari tingkat level rendah sampai tingkat level tinggi, itu yang pertama selalu takwa dulu. Dan nanti biasanya adab dulu implementasinya itu. Setelah takwanya bagus, baru diisi itu pengetahuan. Cepat itu. Luar biasa. Cepat sekali. Nah, nanti ada babnya di ilmu. Nanti ada bab lagi, turunan lagi, keluarga dan sosial. Urutannya seperti itu. Kalau kita khatam di tiga ini, secara individu, kemudian di level keluarga, dan level sosial, sudah. Hidupnya nyaman itu. Tinggal nunggu aja sakaratul maut, sampai meninggal husnul khatimah, selesai. Mudah-mudahan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuk surga insyaallah. Itu ya. Nggak cukup dengan amin, siapin deh sekarang. Belajar? Nah, sekarang tadi yang baru kita bahas itu masih level individu, itu pun baru bahas tentang mendapatkan anugerah takwa di malam-malam Ramadan melalui ibadah tarawih. Jadi, kalau malam-malam ini sholat, jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan sholatnya. Niatkan betul untuk ibadah. Ya, niatkan lillah. Pokoknya gini, nggak usah mikir yang macam-macam. Jangan tarik ke arah dunia. Arahkan ke urusan akhirat saja. Untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini, kalau kita tujukan semua karena Allah, nanti semua rahmat itu diberikan. Potensi-potensi rahmat diberikan. Dunia itu kecil lah. Kecil sekali. Jelas ya? Baik, saya kira cukupkan itu dulu supaya bisa istirahat sejenak, nanti malam bisa bangun lagi. Dan sebelum saya akhiri, biasakan setelah menunaikan amal saleh apapun jenisnya, berdoa. Ingat itu ya. Ingat itu, biasakan setelah mengerjakan amal saleh apapun jenisnya, berdoa. Ibu, ayah selesai sholat, doa untuk anaknya misalnya. Setelah baca Quran, saya perhatikan kadang jarang ada yang berdoa tuh. Selesai aja. Ada yang sadaqallahul azim, ada yang alhamdulillah tutup. Mahal sekali tuh doa. Ya, karena doa yang dipanjatkan setelah ibadah itu mustajab gitu. Cepat dijawabnya. Setelah infak, doa. Kan suka ada kotak infak tuh ya. Ya kan? Kotak infak kalau malam Ramadan, Jumat, itu bukan mobil-mobilan tuh, bukan yang digeser, bukan. Kotak infak itu. Ya. Nah, itu kalau sudah infak, doa. Kalaupun nggak ada yang dimasukin, nggak usah masukin macam-macam. Ya. Doa aja, nggak apa-apa, doa, minta. Minta supaya bisa infak. Minta supaya diberikan rezeki yang halal, harta berlimpah, dan niatkan supaya bisa sedekah. Ya, makanya berkata-kata yang baik itu nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan infak. Apa tuh bahasa Serbianya tuh? Kukulutus. Kukulutus tuh, menggerutu. Ya, bahasa Serbia. Jadi berkata yang mulia, yang bagus, itu nilainya di sisi Allah itu lebih mulia dibandingkan infak memberi tapi menggerutu. Ya, ngomel gitu, ngedumel. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Ya. Kata-kata yang baik, permintaan maaf, belum bisa memberi. Ini maksudnya kalau ada orang, kalau kotak infak, kotak gak usah minta maaf. Maaf ya, gak bisa ngasih gitu. Tidak. Ya, maksudnya apa? Ada kesadaran. Walaupun belum ada kemampuan untuk itu, keluarkan yang baik, minimal doa. Itu cepat tuh, kalau nggak percaya coba aja. Coba aja. Jadi begitu lewat, Anda minta sama Allah, ya Allah, malam ini saya belum bisa beribadah dengan harta. Berikan saya kemampuan, ya Allah. Mungkin kau tunjukkan lewat kotak ini, supaya hamba punya kemampuan di masa datang untuk ibadah lewat harta. Minta aja. Tapi kalau udah dikasih, tepati janjinya. Katanya mau infak, besoknya belikan sepeda. Jelas ya? Nah, insya Allah mudah-mudahan berkah.
diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan, dan waktunya kita menyesuaikan saja ya, insya Allah antara pagi ke siang, kemudian waktu setelah tarawih kita bagi supaya malam bisa istirahat dan tingkatkan salat, berdoa yang baik, semoga Allah mengabulkan, dan titip doa dalam doa-doa Anda, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kami dan juga memberikan, menanamkan keikhlasan dalam berdakwah yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.